Kita lanjut bahas PTTH Terapi episode 732. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika melihat tindakan dari seorang Soyen yang sekarang terjun menuju kuali yang berada di bawahnya, hal seperti itu membuat Raja Penelan Roh tiba-tiba saja langsung meraung, "Soyen, jangan turun!" Karena dunia yang berada di dalam kuali itu memiliki larangan yang sangat menakutkan dan itu terlalu kuat. Bahkan atribut api dari Raja Penelan Roh bisa merasakan rasa ketidakberdayaan ketika berada di dalam dunia dari kuali tersebut. Semua ini merupakan konspirasi yang telah dilakukan oleh Istana Surgawi kuno dan juga kekuatan-kekuatan lain yang di masa lalu telah melakukan pengepungan terhadap klan Zhao. Mereka semuanya telah melakukan sebuah rencana busuk untuk menangkap Soyen dan juga melenyapkannya di dalam dunia neraka ini supaya tidak ada kebangkitan dan juga pemulihan dari klan Zhao. Di sisi lain, dalam dunia yang berada di kuali tersebut ada semacam makhluk purba yang telah tinggal. Selain itu, kekuatan terlarang yang berada di dalam kuali juga bisa melahap jiwa dari seseorang sedikit demi sedikit. Soyen yang telah benar-benar masuk ke dalam dunia dari kuali sekarang merasakan hawa yang cukup mematikan di dalam tempat ini. Meski tubuhnya telah dilindungi oleh api suci dan juga kekuatan jiwa yang mendalam, tapi Soyen masih merasakan penekanan yang luar biasa. Hal itu bahkan membuat Soyen segera mengatakan, "Sebenarnya kekuatan apiku di dalam tempat ini telah melemah." Sehebat apapun Soyen mengarahkan kemampuannya, tampaknya ia tidak bisa menyelamatkan jiwa dari Raja Penelan Roh. Semakin didekati, jiwa Raja Penelan Roh yang berada di dalam dunia kuali ini malah semakin menjauh. Dan Soyen bisa merasakan bahwa dunia di dalam kuali ini benar-benar sangatlah aneh. Putra surga kemudian berjalan untuk mendekati Raja Penelan Roh. Energi langit dan bumi sekarang telah mulai menghilang dan kemudian muncul seekor harimau raksasa 3 warna yang menggantung di langit. Seluruh tubuhnya bersinar dengan energi yang sangat dahsyat. Pada saat Soyen tidak mampu menyelamatkan jiwa dari Raja Penelan Roh, dia buru-buru keluar dari dalam dunia kuali. Dan kali ini Soyen mengangkat kepalanya untuk melihat harimau raksasa yang berada di atas langit tersebut. Hal seperti ini membuat Soyen sedikit terkejut dan kemudian dia menyipitkan matanya karena bisa merasakan fluktuasi yang cukup familiar dari harimau raksasa ini. Dan kekuatan itu cukup mirip dengan kekuatan yang dimiliki oleh Soyen, yaitu petir abu-abu, lingkaran kayu hijau, dan juga gelombang air. Dalam sekejap, sebuah kekuatan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen dan cahaya menyilaukan kini telah muncul di telapak tangannya. Soyen pun langsung mengarahkan serangan ini pada kuali yang berada di bawah kaki dari Raja Penelan Roh. Api berkobar, petir menyambar, lingkaran kayu bergulung-gulung, gelombang air menyapu. Meski serangan dari 4 atribut yang luar biasa ini telah dilemparkan, tapi hal seperti itu tidak bisa menghancurkan kuali dan dengan mudah malah ditelan oleh kuali tersebut. Sebuah cahaya yang berwarna hitam pekat tiba-tiba saja bersinar dari dalam kuali, disertai dengan semburan rasa gelisah. Soyen mengerutkan keningnya dan kemudian seluruh perhatiannya tertuju pada kuali itu sambil mengatakan sebenarnya apa yang berada di dalam kuali ini. Soyen telah menggunakan kekuatan 4 atribut untuk melancarkan serangan yang kuat tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Detik berikutnya Soyen segera berkata, "Kekuatan api suci." Tidak butuh waktu yang lama, 7 api suci dengan cepat berkumpul di depan dari Soyen dan hal itu memancarkan fluktuasi yang cukup mengerikan. Saat Soyen menggunakan kekuatan api sucinya, putra surga hanya tersenyum penuh dengan penghinaan. Sementara harimau yang telah muncul di langit hingga detik ini masih terdiam dan tidak melakukan apapun, seolah-olah sedang mengulur waktu untuk beberapa hal yang tidak diketahui oleh seorang Soyen. Detik berikutnya, energi hitam kembali dipancarkan dari dalam kuali dan kemudian hal itu berubah menjadi cakar naga yang berwarna hitam. Menyaksikan hal seperti ini, tubuh dari Soyen segera bergerak mundur karena dia bisa merasakan aura yang sangat ragus dan juga ganas
secara perlahan muncul dari dalam kuali tersebut. Sepertinya itu adalah makhluk purba yang telah berdiam diri selama kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya di dalam kuali itu. Di saat yang bersamaan, darah dari Raja Naga Emas yang berada di dalam tubuh Soyen telah memancarkan aura yang cukup arogan dan akan menunjukkan siapa Raja Naga yang sebenarnya. Cahaya hitam yang telah membentuk cakar naga tiba-tiba saja terbang secara acak ke arah langit, dan kemudian cahaya hitam itu pun menyelimuti seluruh langit di dalam tempat ini dan merubahnya menjadi sangat gelap. Detik berikutnya, hal itu pun menelan harimau raksasa yang tadi berdiam diri di atas langit tersebut. Aura yang lebih bergejolak kembali muncul. Tampaknya sejak kemunculan cahaya hitam dari dalam kuali tersebut, seluruh dunia mulai berputar dengan cara yang aneh. Melihat pemandangan seperti ini, putra surga tiba-tiba saja mengatakan, selama berabad-abad tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya dan juga mengeluarkan makhluk itu dari dalam kuali. Namun saat ini aku telah berhasil, dan aku harus mengucapkan terima kasih banyak kepada dirimu, Soyen. Raja penelan roh yang tubuhnya masih terikat oleh rantai hitam tiba-tiba saja memiliki sebuah kegelisahan di dalam hatinya, dan kemudian dia pun secara spontan berkata itu sebenarnya adalah naga iblis neraka. Meskipun Raja penelan roh mengetahui konspirasi besar yang dilakukan oleh istana surgawi kuno, namun dia tidak pernah menyangka dan juga membayangkan bahwa mereka akan melenyapkan Soyen menggunakan bantuan naga iblis neraka di dalam tempat ini. Bagaimanapun juga, naga iblis neraka merupakan eksistensi tertinggi yang telah melampaui seluruh dunia neraka, dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Dia adalah makhluk yang berdiri di puncak piramida dunia neraka ini. Putra surga pun mulai mencibir. Sekarang, apakah kau masih percaya diri untuk menjadi musuhku? Kekuatan dari naga iblis neraka sendiri sebanding dengan kekuatan yang berada di reinkarnasi ke-8. Bahkan tubuhnya telah kebal terhadap kekuatan api. Kali ini kekuatan Soyen hanya berada di setengah langkah reinkarnasi ke-7. Meskipun dia memiliki 7 api suci dan juga 4 atribut, bagaimana Soyen bisa melawan makhluk ini? Perjalanan dari Soyen ke dalam dunia neraka menjadi rencana yang sempurna oleh orang-orang dari istana surgawi kuno. Soyen tidak menanggapi ucapan dari putra surga, dan kemudian dia malah melompat ke sisi dari Raja penelan roh. Soyen ingin menyelamatkan Raja penelan roh, tapi dia menyadari bahwa rantai hitam yang telah mengikat tubuhnya tampaknya juga terikat pada tubuh jiwa yang berada di dalam dunia kuali. Untuk bisa benar-benar menyelamatkan Raja penelan roh, maka dia harus bisa menghancurkan secara bersamaan rantai hitam di tempat ini dan juga di dalam dunia kuali. Jika tidak, maka tubuh Raja penelan roh akan hancur dalam sekejap. Putra surga selanjutnya mengatakan, naga, mari bergabung dengan diriku dan kita hancurkan bocah dari klan Xiao ini bersama-sama. Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia mengatakan, sial, aku benci dengan kondisi seperti ini. 7 api penghancur dunia. Di telapak tangan dari Soyen sebenarnya telah memegang benih api teratai 7 warna. Tanpa ragu lagi, dia pun langsung melemparkan api teratai 7 warna itu ke arah langit. Selanjutnya, duar, ledakan yang sangat mengerikan telah muncul di atas langit, dan hal itu melahap tubuh dari naga hitam besar yang telah bersembunyi di dalamnya. Namun tidak lama kemudian ledakan itu pun mereda dan juga menghilang sepenuhnya. Tapi tubuh dari sang naga hitam tidak memiliki bekas luka sama sekali. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini, raut wajahnya penuh dengan keterkejutan yang tidak terlukiskan. Kekuatan api teratai 7 warna yang diciptakan menggunakan 7 api suci dan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, bahkan tidak memberikan efek apapun kepada naga iblis neraka. Sambil melihat pada naga iblis neraka, Raja penelan roh berkata pada Soyen, naga iblis neraka itu merupakan salah satu makhluk yang setia kepada 9 raja naga sebelum kematiannya, dan dia berada di bawah naungan Raja Naga Api yang tidak berujung. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti Raja Naga Api untuk bertarung ke berbagai penjuru dunia
dan dia juga telah mendapatkan gelar sebagai makhluk yang paling setia dengan Raja Naga Api. Tapi kemudian naga iblis neraka ini telah jatuh ke dalam bujukan dari beberapa penjahat yang mencoba untuk menawarkan sebuah tahta. Hal itu membuat naga iblis neraka pada akhirnya berkhianat kepada Raja Naga Api. Kelakuan seperti itu telah membuat Raja Naga Api murka dan kemudian dia memburu naga iblis neraka dan berhasil membuatnya terluka parah dengan kondisi yang hampir tewas. Naga iblis neraka berhasil melarikan diri dan kemudian dia pun menghilang dari dunia. Tiba-tiba saja naga iblis neraka ini diselamatkan oleh salah seorang tokoh kuat di dalam dunia neraka. Pandangan mata dari Soyen terus melihat pada naga iblis neraka yang berada di atas langit, dan kemudian dia telah menemukan sebuah keanehan tertentu karena sebenarnya di sisik-sisik naganya yang hitam ada bayangan-bayangan hantu dengan kekuatan suram yang telah muncul, dan ini menyebarkan aura yang sangat aneh yang seolah-olah aura itu berasal dari dunia neraka ini. Raja Penelan Roh kembali memberikan penjelasan kepada Soyen. Naga iblis neraka yang sekarang adalah perpaduan dari kekuatan-kekuatan hantu yang tidak bisa berinkarnasi di dalam dunia neraka ini, dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang sangat nyata. Makhluk ini sekarang telah benar-benar menjadi makhluk paling ganas, dan bahkan jika hanya mengandalkan kekuatan dari atribut apinya saja, itu sebanding dengan kekuatan dari api suci. Makanya orang yang memiliki api suci tidak akan bisa menyebabkan kerusakan kepada tubuh naga iblis neraka. Soyen tidak menanggapi ucapan dari Raja Penelan Roh. Namun detik berikutnya pandangan mata dari Soyen melihat kepada putra surga, dan dari dalam tubuh Soyen kali ini telah sedikit memancarkan fluktuasi dari Raja Naga Emas. Hal itu membuat tubuh dari naga iblis neraka terlihat cukup gelisah. Di bawah kekuatan semacam itu, api suci, kekuatan iblis, kekuatan lain dalam tubuh Soyen menjadi tenang untuk sementara. Raja Penelan Roh tiba-tiba saja mengatakan, "Soyen, kau segera pergi dari dalam tempat ini, karena kau merupakan harapan terakhir dari kebangkitan klan Xiao. Jika sampai kau mati di dalam tempat ini, aku tidak akan pernah bisa menjelaskan apapun kepada Xiao Yuntian di masa depan. Biarkan aku yang menahan putra surga di dalam tempat ini, sementara kau cepat kabur." Sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di depan dari Raja Penelan Roh. Gelombang yang sangat dahsyat juga dipancarkan dari dalam tubuhnya. Jelas saat ini dengan kekuatan inkarnasi ke-8, bahkan jika tubuhnya telah terikat oleh rantai hitam, fluktuasi yang dihasilkan dari energi penghancuran diri masih cukup untuk membuat putra surga benar-benar kabur. Namun Raja Penelan Roh merupakan raja tertinggi di dalam klan Penelan Roh. Jika orang ini benar-benar mati, maka akan ada orang-orang jahat di dalam klan Penelan Roh yang akan mengubah kondisi di dalam klan tersebut, dan kemudian klan Penelan Roh pasti akan mengalami perubahan yang besar. Mereka mungkin akan langsung tunduk di bawah kekuatan dari pusat dunia manusia. Soyen mengeluarkan kekuatan dari dalam dirinya. Dia kemudian mencegah penghancuran diri dari Raja Penelan Roh sambil mengatakan, "Senior, kau tidak perlu melakukan apapun. Ini adalah pertarunganku." Raut wajah dari Soyen sekarang telah dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Pada akhirnya Soyen mengetahui bahwa 3 penjaga gerbang neraka, mereka memang sengaja mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan 3 atribut dari kekuatan di dalam tubuh Soyen, supaya hal seperti ini bisa dipakai untuk membatasi kekuatan dari Soyen itu sendiri. 3 atribut yaitu air, petir, dan juga kayu telah dipaksakan oleh putra surga dengan cara khusus menggunakan bola hitam yang berada di tangannya, dan itu telah disuntikkan ke dalam tubuh dari naga iblis neraka, di mana makhluk ini benar-benar kebal terhadap kekuatan api suci. Dan kali ini naga iblis neraka bisa dibilang merupakan makhluk dengan 4 atribut. Awan-awan yang berada di atas langit mulai bergulung-gulung dengan dahsyat. Tubuh besar naga iblis neraka kali ini sepertinya akan segera melakukan pergerakan. Sedikit cerita dari masa lalu. Setelah naga iblis neraka diselamatkan oleh pemimpin dari dunia neraka, pada saat itu yang tersisa hanyalah jejak
dari asal usulnya, dan tubuhnya yang asli sekarang itu merupakan sebuah tubuh yang ditempa oleh banyak kekuatan dari dalam dunia neraka, dan dia telah berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu bagaimana cara untuk menghancurkan segalanya. Namun kali ini, Soyen benar-benar bisa menemukan kegelisahan pada tubuh naga iblis neraka yang berada di langit tersebut, seolah-olah mendapatkan ancaman dari sesuatu yang berada di dalam tubuh Soyen, dan itu adalah fluktuasi dari Raja Naga Emas. Meski tampaknya dari luar Soyen sangat lemah seperti seekor semut, tapi di dalam tubuhnya telah memiliki aura kuat yang membuat naga iblis neraka ini cukup ketakutan. Putra surga segera mengangkat telapak tangannya, dan kemudian simbol gelap menyala di tangan itu yang sebenarnya merupakan simbol pengendali naga untuk mencoba mengendalikan naga iblis neraka. Dan kemudian dia berkata, "Naga iblis neraka, lenyapkan bocah bernama Soyen untukku." Putra surga jelas tidak menyadari fluktuasi mengerikan yang berada di dalam tubuh dari Soyen. Dia kali ini menggunakan simbol pengendali naga itu untuk menyuruh makhluk ini melenyapkan Soyen di dalam dunia neraka. Ketika melihat sesuatu telah dipegang oleh putra surga, hal itu membuat Raja Penelan Roh cukup terkejut dan tiba-tiba saja berteriak. Itu sebenarnya adalah jimat pengendali naga. Untuk sesaat, seberkas cahaya hitam mulai turun dari langit dan membawa aura yang sangat ganas. Tubuhnya yang besar menutupi kekosongan yang berada di luar loteng, dan kemudian seluruh dunia dipenuhi aura gelap yang tidak terhitung jumlahnya. Namun pada aura gelap ini tidak memiliki fluktuasi dari ras jahat ataupun fluktuasi dari energi iblis, tapi itu benar-benar dipenuhi oleh aura yang aneh. Mata dari naga ini tampak kosong karena dia benar-benar seperti boneka yang telah dikendalikan menggunakan jimat pengendali naga. Putra surga kemudian mengatakan, 4 atribut telah aku tambahkan ke dalam tubuh dari naga ini. Bagaimana bisa kau melawanku sekarang? Soyen, loteng sialan ini akan menjadi kuburanmu. Putra surga merasa bahwa pertarungan saat ini akan bisa diselesaikan dengan cara yang cukup sempurna tanpa dirinya harus bertindak menggunakan tangannya sendiri. Dunia selama ini hanya tahu bahwa Soyen itu sangatlah kuat, tapi bagaimana bisa dia melawan naga iblis neraka yang kekuatannya jauh melampaui kekuatan Soyen di masa lalu. Ketika naga iblis neraka diburu oleh Raja Naga Api, kekuatannya hanya berada di tingkat reinkarnasi ke-6. Setelah dia diselamatkan oleh pemimpin dari dunia neraka, orang itu membantu menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhnya dan bahkan menghabiskan banyak sumber daya di dalam dunia neraka ini dan mengubah naga iblis neraka menjadi monster yang tidak tertandingi sebanding dengan reinkarnasi 8. Putra surga hingga detik ini hanya diam dan juga menunggu. Ketika naga iblis neraka berhasil mengalahkan Soyen, maka dia akan menyerap seluruh saripati yang berada di dalam tubuh dari Soyen dan kemudian mengembalikan mayatnya ke aliansi api abadi. Dan pada saat itu, nama dari putra surga akan bergema di seluruh dunia. Apa itu Soyen? Apa itu keturunan Clan Shao? Pada akhirnya tidak lebih dari orang idiot. Dan Soyen akan digunakan oleh putra surga ini sebagai batu loncatan untuk membangun status dan juga prestasinya sendiri. Berbagai pikiran gila seperti ini telah berkecamuk di dalam benaknya. Dia sudah membayangkan akan kemenangannya melawan Soyen. Putra surga melihat naga hitam yang telah meluncur dengan sangat cepat untuk memberikan serangan terhadap Soyen. Tubuh dari naga iblis neraka sekarang telah membangkitkan energi penghancur yang tidak terhitung jumlahnya di dalam dirinya, dan itu menyerang Soyen sedikit demi sedikit. Mata dari naga iblis neraka ini telah mengawasi Soyen dengan cara yang cukup seksama. Ada kesombongan yang tidak terkendali di dalam dirinya. Kekuatan dari naga hitam ini sendiri telah mengguncang seluruh dunia. Tanpa ragu lagi dia mengayunkan cakar naganya ke arah Soyen. Menyaksikan hal seperti ini, putra surga
hanya bisa tertawa. Soyen, apakah kau pikir dirimu bisa melawan? Naga ini hanya dengan mengandalkan kekuatan dari 4 atribut di dalam tubuhmu, serta banyak kekuatan api suci. Sejujurnya, bahkan seluruh kekuatan dari aliansi api abadi di mata kita hanyalah seperti seekor semut yang tidak layak disebutkan. Dan kau, sebagai generasi muda sama sekali tidak tahu aturan dari dunia ini. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali. Apa yang kau katakan memang benar, tapi aku punya caraku sendiri. Segel dominasi yang berada di dalam tubuh Soyen secara perlahan melepaskan kekuatannya, dan kemudian hal itu juga mengeluarkan energi keemasan yang secara perlahan merembes keluar dari dalam tubuh Soyen. Kekuatan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Hal itu membuat naga iblis neraka raut wajahnya nampak ketakutan. Soyen hari ini tahu bahwa kekuatan 4 atribut di dalam tubuhnya dan juga kekuatan api suci tidak bisa digunakan untuk melawan naga ini. Satu-satunya hal yang bisa digunakan oleh Soyen hanyalah kekuatan Dewa Naga, kekuatan pedang pembunuh dewa, dan juga kekuatan iblis. Hingga detik ini Soyen telah mempelajari transformasi Dewa Naga ke-7 ketika dia pada saat itu menerobos ke setengah reinkarnasi ke-7. Namun Soyen sama sekali belum mencoba kekuatan transformasi Dewa Naga ke-7 ini. Dan sekarang itu adalah waktu yang tepat untuk mempraktekkan teknik barunya ini. Mengenai pedang pembunuh dewa dan juga kekuatan iblis mungkin harus disimpan terlebih dahulu, karena Soyen masih mengetahui bahwa di dalam dunia neraka masih ada keberadaan yang cukup misterius. Jadi Soyen, jika tidak benar-benar terpaksa, dia tidak akan pernah menggunakan kartu draft terakhirnya ini. Putra surga kembali menggunakan jimat pengendali naga dan membuat naga hitam itu mengeluarkan jurus pamungkasnya sambil berkata, "Lenyapkan bocah itu." Tubuh dari naga iblis neraka kini telah langsung memancarkan kekuatan dengan atribut air, atribut petir, atribut kayu, dan juga kekuatan dari api hitam yang sangat ganas. Ini adalah gabungan dari kekuatan yang mengerikan dan telah berubah menjadi kekuatan penghancur yang lebih dahsyat. Seketika cahaya 4 warna yang sangat menyilaukan telah turun dari langit, membawa tekanan yang amat dahsyat. Bahkan hal itu telah menggetarkan jiwa dari Soyen. Seluruh loteng ini terguncang dengan cara yang luar biasa, sepertinya akan hancur dalam seketika apabila tertabrak oleh energi 4 warna. Jejak penghinaan telah muncul di wajah dari putra surga dan kemudian dia berkata pada Soyen, "Pukulan ini siapa yang bisa menghentikannya?" "Soyen, matilah kau." Di dalam tempat ini, putra surga sangat yakin bahwa Soyen tidak akan mampu menghadapi kekuatan naga iblis neraka yang telah memiliki 4 atribut itu. Raja penelan roh cukup terkejut ketika dia menyaksikan ketenangan dari seorang Soyen dan kemudian mengatakan, "Energi langit dan bumi, ini semuanya di luar kendalimu." Serangan gabungan dari 4 atribut naga iblis neraka. Bahkan aku tidak sepenuhnya yakin bisa menghadapi hal itu. Soyen, apakah kau benar-benar yakin dalam hal ini? Soyen masih dengan tenang, tidak ada rasa takut apapun di raut wajahnya. Sementara ketika Raja Penelan Roh menyaksikan hal seperti ini, dia pun merasa bahwa tampaknya Soyen yang cukup lemah memiliki kekuatan tertentu di dalam tubuhnya yang mampu mengatasi serangan dari 4 atribut naga iblis neraka. Soyen segera mencibir, "Kebencian dari leluhur klan Xiao milikku akan dimulai dari dirimu." Sebuah lingkaran cahaya keemasan tiba-tiba saja langsung menyelimuti seluruh tubuh dari Soyen. Bahkan hal seperti ini telah membuat darah dari iblis, darah dari klan Xiao yang berada di dalam tubuh Soyen dipaksa kembali untuk tenang. Setelah kekuatan yang berwarna emas itu muncul dari dalam tubuh Soyen, hal itu langsung berubah menjadi bayangan dari naga emas raksasa, karena ini merupakan transformasi ke-7 Dewa Naga. Menyaksikan hal seperti itu, putra surga pun dan juga Raja Penelan Roh, pupil matanya menyusut, dipenuhi ketidakpercayaan, dan kemudian mereka berkata, di saat yang bersamaan ini sebenarnya adalah teknik tertinggi dari klan naga, yaitu transformasi Dewa Naga. Raja Penelan Roh
melihat ke arah Soyen sambil mengatakan, bocah yang luar biasa. Dia sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Aku ingin melihat berapa banyak darah dari klan Zhou yang telah diwarisi oleh keturunan ini. Soyen pun segera berkata, transformasi ke-7 Dewa Naga, pemujaan naga suci. Bayangan naga emas yang berada di belakang tubuhnya ini telah memancarkan aura yang sangat mengerikan, dan bahkan detik berikutnya disusul dengan keluarnya naga yang berwarna perak serta naga-naga yang lainnya. Meskipun ini hanyalah tubuh bayangan dari naga, tapi aura yang terpancar dari dalamnya benar-benar mampu mengguncang seluruh dunia neraka. Putra surga dengan raut wajah yang jelek dan penuh ketakutan dia berkata, Soyen, keturunan dari klan Zhou, kenapa dia bisa mempelajari teknik dari klan naga? Bahkan dia mampu munculkan 9 bayangan Raja Naga. Detik berikutnya Soyen melangkah maju dan dia terbang menuju ke arah langit untuk berhadapan dengan naga iblis neraka. Tabrakan pun pada akhirnya terjadi dan kemudian degar, seluruh dunia neraka ini berguncang dengan hebat. Energi penghancur menyebar di dalamnya dan itu terus meluas. Bahkan ledakan itu telah menimbulkan awan hitam yang berada di langit bergulung-gulung dan kemudian menutupi tubuh dari keduanya yang telah bertabrakan. Tidak lama kemudian seekor naga raksasa telah keluar dari dalam awan hitam. Menyaksikan hal seperti ini membuat wajah dari putra surga sedikit tersenyum dan kemudian dia mulai mencibir. Soyen, pada akhirnya kau tewas juga. Bahkan jika Soyen telah menguasai teknik rahasia dari klan naga, bagaimana bisa dia melawan naga iblis neraka? Ketika putra surga merasa bahwa Soyen telah tewas di dalam pertempuran dan juga tabrakan dengan naga iblis neraka, namun selanjutnya terdengar suara dari Soyen. Orang-orang yang berasal dari istana surga kuno, putra surga, terlalu dini bagi dirimu untuk merasa senang. Pada saat ini tubuh besar dari naga iblis neraka meluncur ke arah dari putra surga, dan hal itu melepaskan gelombang yang sangat panas serta gelombang-gelombang dari kekuatan lainnya untuk memberikan serangan ke arah putra surga. Di atas kepala dari naga hitam ini ada Soyen yang tubuhnya memancarkan sinar cahaya emas. Dan pada saat ini mata dari naga hitam raksasa itu penuh dengan amarah ketika dia melancarkan serangan kepada putra surga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah putra surga mampu menghadapi serangan dari naga iblis neraka yang kali ini telah berhasil dikendalikan kembali oleh seorang Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.